kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Horas, horas, horas. Yeay. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bangun pagi dan siap-siap untuk ibadah online hari ini. Puji Tuhan ya kakak ya, adik masih semangat. Nah sekarang adik-adik yang di rumah masing-masing, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai, kita akan bersatu teduh. Semuanya adik-adik dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa masing-masing. Sambil kita berdoa, musik akan mengiringi kita. Doa dimulai. Amin. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, semua adik-adik bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa.
Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadario, hari di Tuhan, hari di Tuhan. Beta, malas di doa, malas di doa. Sadario, hari di Tuhan. Beta, malas di doa. Sadario, hari di Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini untuk kita, yaitu titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang adik-adik boleh duduk, kita kembali memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan ada berseri. Hilangkan hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan raja bersedih. Hilangkan hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita rendahkan hati kita berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 392 ayat 1. Ku berbahagia yang diteguh.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian di doa ibu. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami dan menyertai kehidupan kami, hingga pada saat ini Tuhan kami masih dapat berkumpul memuji dan melakukan nama-Mu. Saat ini firman-Mu akan menyapa kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan hadir di dalam setiap hati kami masing-masing, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia ketika Yesus
berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pastinya kita setiap ciptaan Tuhan berbeda-beda kebahagiaan yang kita impikan dan kita idamkan. Setiap tanaman pasti memimpikan keseimbangan antara teriknya matahari dengan turunnya hujan. Kalau sudah musim kemarau, maka meskipun tanaman tidak bersuara, tapi tanaman dapat menunjukkan warnanya, rupanya, dan keadaannya, bahwasanya mereka sangat tersiksa dengan yang namanya kemarau. Dan demikian juga sebaliknya, jikalau hujan tidak henti-hentinya, maka tanaman pun dapat menunjukkan keadaan dirinya yang menderita oleh karena hujan yang tidak henti-hentinya. Begitu juga dengan ciptaan yang lain, hewan-hewan, burung-burung di udara, pasti mereka juga menunjukkan rasa gembiranya, berbahagianya ketika mereka menyambut pagi. Maka burung-burung akan bernyanyi, maka burung-burung akan menghibur setiap makhluk lain, termasuk kita dengan suara-suara mereka yang merdu. Itulah sebagai pujian mereka kepada Allah, bahwasanya mereka berbahagia menyambut pagi hari yang begitu cerah. Oleh karena itu, kita juga jangan kalah dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita harus menunjukkan kebahagiaan diri kita di dalam kehidupan kita, tapi pastinya berbeda-beda. Jikalau perkataan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 tadi, percakapan itu adalah percakapan pujian antara beberapa orang kepada Yesus yang memuji Ibu Yesus, Maria, yang berbahagia mengandung Yesus. Tetapi Yesus merasa itu bukan kebahagiaannya, itu hanya kebahagiaan sementara. Tetapi kebahagiaan yang sejati dikatakan oleh Yesus adalah ketika seseorang itu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Pastinya kita memiliki kesenangan masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang senang terhadap pet atau hewan peliharaan, ada yang senang terhadap tanaman-tanaman, ada yang senang terhadap tumbuh-tumbuhan, dan rasa senang itu pasti kita tunjukkan dengan yang namanya perawatan. Kalau kita memiliki pet di rumah atau hewan peliharaan, pasti kita akan berusaha bagaimana untuk merawatnya, memandikannya, menyayanginya, dan bahkan memberikan sesuatu yang dia butuhkan tanpa dikatakannya secara langsung. Demikian juga dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Pastinya kalau ada orang yang menyukai bunga, menyukai pepohonan, pasti mereka akan merawat, menyapu. Demikian juga lah kita. Kita di sini sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan rasa senang kita, rasa bahagia kita memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu rasa senang dan rasa kebahagiaan itu tidak hanya diungkapkan melalui rajin ke gereja, tidak hanya bisa diungkapkan dengan melalui diri kita yang mungkin pintar bernyanyi, tapi bagaimana kita memeliharanya. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 28, mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, dikatakan memelihara adalah dengan tidak menyia-nyiakan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah kita baca, dan yang telah kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Tidak menyia-nyiakan, yang akhirnya nanti firman Tuhan itu hanya sekedar sebagai pendengaran saja, hanya sebagai konsumsi kita di dalam kemanusiaan kita. Tetapi firman Tuhan haruslah sebagai konsumsi kita untuk menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar.
Untuk itu adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, seharusnya kita mulai dari sekarang kita sudah harus menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang berbahagia dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, bagaimana cara mendengarkan firman Tuhan? Aman, kami hanya bisa mendengarkan firman Tuhan hanya setiap hari Minggu. Nah, nasihat orang tua itu adalah firman Tuhan. Nasihat guru itu adalah firman, mendengarkan firman Tuhan. Nasihat orang yang lebih tua dari kita yang menasihati kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang terbaik, maka itu adalah firman Tuhan. Mendengarkan setiap dan melakukan perbuatan yang sopan santun, yang baik di hadapan Tuhan, tidak melawan, turut kepada perintah orang tua, turut kepada perkataan orang tua, guru di sekolah, guru sekolah minggu dan yang lainnya, terlebih terhadap perkataan para lalu. Makanya itu juga disebut sebagai mendengarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana memeliharanya? Memeliharanya yang pertama sekali adalah dalam hati. Yang harus kita lakukan menerima firman Tuhan supaya terpelihara, jangan dengan hati yang dongkol, jangan dengan hati yang marah, jangan dengan hati yang memberontak, jangan dengan hati yang tidak menerima kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari kita pelihara dia setiap hari. Jadilah seperti perilaku burung yang menunjukkan kebahagiaannya menyambut sinar pagi, maka kita harus bernyanyi. Demikian juga kita, maka setiap pagi bangun tidur kita berdoa, lipat tangan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dalam nama Tuhan supaya firman Tuhan tetap terpelihara dalam kehidupan kita. Dan menyambut siang hari, menyambut malam hari, kapanpun itu, maka kita harus menunjukkan diri kita adalah senang dan berbahagia di dalam firman Tuhan. Lalu adik-adik, itulah kebahagiaan kita. Jangan kita letakkan kebahagiaan kita itu dengan banyaknya teman. Jangan kita letakkan kebahagiaan kita itu dengan prestasi kita. Jangan kita letakkan kebahagiaan itu dengan kepintaran kita. Jangan kita letakkan kebahagiaan kita itu dengan banyaknya harta kita. Tetapi letakkanlah kebahagiaan itu ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai kapan aman? Harus dipelihara firman Tuhan sampai kematian menjemput kita, sampai kita nantinya membawa iman kita, dan iman kita yang membela kita, iman kita yang membawa kita menuju ke kehidupan yang kekal setelah Tuhan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi bukan hanya sampai sekarang, bukan sampai minggu depan, bukan sampai tahun depan, tapi sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Jadilah kita orang-orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Engkau Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kasihi dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan yang tiada taranya. Engkau memberikan kebahagiaan kepada kami yang tidak terbatas, yaitu firman-Mu yang tidak pernah berubah, firman-Mu yang tidak pernah berhenti untuk menyinari kami melalui khotbah di gereja, melalui renungan-renungan, melalui nasihat-nasihat orang tua, orang yang lebih tua, guru di sekolah, guru sekolah minggu, pahlawan, pendeta dan seluruhnya pelayan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang mencerminkan diri mereka berbahagia menjadi orang Kristen karena mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau ajari kami dan Engkau sertai juga mereka agar mereka dapat selalu memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Dimanapun anak-anak sekolah minggu saat ini berada Tuhan, apapun keadaan mereka, meskipun kami tidak mengetahui satu sama lain, tetapi Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika mereka dalam kesedihan, Tuhan menghibur mereka. Ketika mereka di dalam kebahagiaan, Engkau
menjaga mereka, supaya kebahagiaan mereka di Tuhan tidak membawa mereka lupa berterima kasih dan memuji nama-Mu dan mengucap syukur kepadamu. Untuk itu Tuhan, ibadah kami hari ini kami serahkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini untuk orang kecil diambil dari Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dan untuk kelas besar diambil dari kitab Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dihafalkan dan dikirimkan ke kakak guru orang masing-masing paling lama hari Kamis. Terima kasih. Pengumuman untuk minggu ini, buat adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan, persembahannya boleh diantarkan ke guru sekolah minggu terdekat. Paling lama kapan kah? Hari Rabu. Kita tunggu ya. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu Bawa Persembahan. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Kita nyanyikan sama lagi. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.